Pembangunan kebun kelapa sawit di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui proses konversi lahan hutan. Jutaan hektar lahan hutan dengan keragaman hayati yang sangat tinggi telah berubah menjadi kebun kelapa sawit monokultur. Perubahan ini tentu saja membawa berbagai konsekuensi yang besar baik terhadap sistem ekologi maupun sistem sosial. Selain penurunan kualitas habitat flora dan fauna, produktivitas hutan secara keseluruhan juga menurun. Begitu pula dengan fungsi ekosistem hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Strategi jangka benah adalah salah satu alternatif solusi bagi persoalan keberadaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Strategi jangka benah menjadi jembatan antara kebutuhan produksi kelapa sawit dan perlindungan fungsi ekosistem hutan agar dapat berjalan secara selaras. Jangka benah merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk memperbaiki struktur hutan dan fungsi ekosistem agar sesuai dengan tujuan pengelolaannya. Formulasi strategi jangka benah dilakukan tanpa mengisolasi ekosistem hutan dari sistem lainnya yang berada di sekitarnya, termasuk kesesuaian kondisi fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Dalam agroforestry sawit, tanaman sawit masih dapat menjadi komponen agroekosistem yang dipertahankan. Bahkan, jika memungkinkan ditingkatkan produktivitas per hektarnya. Sawit akan menjadi bagian dari keragaman hayati ekosistem hutan, baik pada level tapak atau on-site, maupun level yang lebih tinggi yaitu level landscape. Jangka benah dapat dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama bertujuan untuk memperbaiki struktur hutan. Hal ini dilakukan dengan mengubah kebun kelapa sawit monokultur menjadi kebun campur dalam bentuk agroforestry kelapa sawit. Perbaikan struktur hutan ini diharapkan akan berdampak positif terhadap perbaikan fungsi ekosistem. Sehingga keluaran jangka benah tahap pertama menjadi kunci bagi keberhasilan jangka benah tahap kedua. Tahap kedua memiliki tujuan yang lebih luas, yakni pada pemulihan fungsi ekosistem, di mana struktur dan fungsi agroforestry kelapa sawit diharapkan dapat menyerupai hutan alam atau close to nature. Jangka benah mensyaratkan adanya upaya perbaikan struktur hutan dan juga perbaikan fungsi ekosistem hutan pada tingkat lanskap. Dalam konteks upaya perbaikan fungsi ekosistem hutan, maka jangka benah pada tahap pertama mirip dengan rehabilitasi, sedangkan jangka benah pada tahap 2 mirip dengan restorasi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai tindakan untuk mengembalikan ekosistem pada status atau kondisi yang ada pada sebelumnya. Sementara restorasi adalah tindakan untuk mengembalikan ekosistem pada kondisi aslinya. Periode jangka benah perlu ditentukan untuk mencapai kondisi normal yang diinginkan, yaitu melalui penjadwalan tindakan silvikultur dan perlakuan lainnya. Namun, yang menjadi pertanyaannya kemudian adalah kondisi normal seperti apa yang diharapkan. Apalagi, berbagai penelitian menyebutkan bahwa hutan alam yang mengalami kerusakan bersifat irreversibel atau tidak dapat pulih kembali seperti semula. Pilihan yang paling memungkinkan atau rasional untuk dicapai dalam kondisi ini adalah meningkatkan kualitas fungsi ekosistem yang terganggu tersebut sehingga mendekati ekosistem semula atau close to nature. Caranya dengan merubah agroekosistem sawit monokultur menjadi agroekosistem kebun campur berupa tanaman sawit dengan tanaman kehutanan atau yang disebut dengan agroforestry. Agroforestry kelapa sawit menjadi pilihan yang paling rasional dan mempunyai peluang lebih tinggi untuk diterima oleh masyarakat. Pertama, agroforestry dapat membuka ruang-ruang negosiasi bagi masyarakat dan pengelola kawasan hutan sebagai strategi fading out kebun kelapa sawit monokultur di dalam kawasan hutan. Kedua,
dapat meningkatkan resiliensi rumah tangga petani melalui peluang diversifikasi sumber-sumber pendapatan dari produk kehutanan dan pertanian non-kelapa sawit. Ketiga, memberi peluang untuk penguatan posisi petani melalui legalisasi hak akses lahan dengan skema-skema perhutanan sosial. Dan keempat, penambahan spesies kehutanan pada kebun kelapa sawit monokultur di dalam kawasan hutan dapat mengurangi fragmentasi hutan sehingga diharapkan dapat meningkatkan fungsi ekosistem hutan secara keseluruhan. Teknik agroforestry dalam pelaksanaan strategi jangka benah meliputi 2 tahapan. Yang pertama, teknik pemilihan jenis tanaman. Dan yang kedua, pemilihan teknik pola tanaman. Pemilihan jenis tanaman ditetapkan berdasarkan kesesuaian dengan hasil analisis kondisi aktual di lapangan, kemampuan tumbuh dalam pola campuran, jenis produksi, manfaat bagi masyarakat, nilai tambah produksi, dan daya terima atau adaptability oleh masyarakat. Jenis-jenis tanaman yang sebaiknya dipilih adalah tanaman yang memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, jenis asli atau endemik setempat. Kedua, memiliki kemampuan mengikat nitrogen seperti kelompok leguminosae. Ketiga, berumur panjang. Keempat, berperakaran dalam. Kelima, multiguna atau multipurpose tree species yang menghasilkan batang, kulit, buah, biji, daun, getah atau akar yang bernilai ekonomi tinggi. Keenam, teknik budidaya dikenal masyarakat. Ketujuh, bahan tanaman tersedia dalam jumlah yang cukup. Dan terakhir, relatif toleran dengan kondisi tegakan. Terdapat 5 teknik pola tanam yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan strategi jangka benah. Yang pertama adalah alternate rows atau baris bergantian. Dalam teknik pola tanam ini, tanaman kelapa sawit ditanam dalam baris berselang-seling dengan tanaman berkayu. Untuk mencapai kondisi ini, tanaman kelapa sawit perlu dilakukan penjarangan. Penjarangan dilakukan dalam baris berselang-seling untuk memberikan kesempatan kepada tanaman berkayu yang akan ditambahkan. Teknik pola tanam yang kedua adalah alley cropping atau lorong. Pada teknik pola tanam alley cropping atau lorong, setiap 2 baris pohon kelapa sawit ditanam berselingan dengan 2 baris tanaman berkayu. Tujuannya untuk memberikan ruang tumbuh bagi tanaman berkayu yang ditambahkan. Pada 2 baris pohon kelapa sawit yang ditebang, ditambahkan tanaman berkayu sebagai penggantinya. Teknik pola tanam yang ketiga yaitu penyisipan atau pengayaan dengan tanaman berkayu. Pada pola tanam ini, tanaman berkayu disisipkan di antara pohon kelapa sawit tanpa dilakukan penjarangan atau penebangan kelapa sawit. Jenis tanaman berkayu yang dapat disisipkan adalah jenis tanaman yang cukup toleran atau yang dapat tumbuh dengan baik di bawah naungan, seperti jenis meranti. Namun, apabila pada perkembangannya tanaman berkayu ini membutuhkan ruang tumbuh yang lebih optimal, maka pengolah harus melakukan tindakan silvikultur yang tepat atau untuk memberikan ruang tumbuh yang optimal bagi tanaman. Misalnya, dengan membuka naungan atau memangkas pelepas sawit yang menghambat pertumbuhan tanaman berkayu tersebut. Teknik pola tanam yang keempat adalah trees along borders atau pagar dengan tanaman berkayu. Pada pola tanaman ini, tidak ada tanaman kelapa sawit yang ditebang, karena tanaman berkayu ditanam mengelilingi persil kebun sawit, jadi sebagai tanaman pagar. Jenis tanaman berkayu yang digunakan adalah tanaman yang cukup toleran atau dapat tumbuh dengan baik di bawah naungan, seperti jenis meranti, gaharu, atau pete. Mengapa dipilih jenis tanaman yang tahan naungan? Karena tanaman pagar pada prinsipnya adalah sama dengan pola tanam sisipan, namun diletakkan di tepi persil. Dan teknik pola tanam yang terakhir adalah teknik pola tanam pilihan atau seleksi dengan tanaman berkayu.
Pada pola tanam pilihan atau seleksi ini, tanaman kelapa sawit yang tidak produktif atau dikenal dengan sawit jantan ditebang dan diganti dengan tanaman berkayu, yang jumlahnya bervariasi tergantung asal-muasal bibitnya. Jumlah tanaman berkayu per hektar yang digunakan pada pola tanaman ini bergantung pada jumlah sawit jantan yang ada. Pengawasan dan evaluasi diperlukan sebagai upaya menjaga keserasian antara perencanaan dengan pelaksanaan jangka benah. Pengawasan berupa kegiatan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara periodik. Tujuannya untuk melihat perubahan yang terjadi berupa perkembangan kondisi biofisik ekosistem hutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan jangka benah. Sementara, evaluasi bertujuan untuk menilai capaian luaran dari pelaksanaan jangka benah. Kegiatan pengawasan dan evaluasi jangka benah dilakukan terhadap pertama, transformasi ekologi, kedua, transformasi ekonomi, dan ketiga, transformasi sosial. Dalam pelaksanaan jangka benah, diperlukan struktur kelembagaan yang jelas yang disahkan oleh pemerintah desa sebagai pemegang mandat yang mengatur kepentingan masyarakat setempat. Di samping itu, kelembagaan jangka benah juga perlu bekerja sama dengan KPH sebagai unit kelola hutan terkecil.